Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Harsirianto. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah data mining. Ya. Pada hari ini kita akan mencoba studi kasus menghitung algoritma C4.5 C4.5 atau algoritma pohon keputusan. Oke, sebelum kita mulai, masih di suasana Idul Fitri, saya mohon mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selama ini ketika memberikan materi mungkin ada kata-kata masalah tidak jelas, saya mohon maaf. Semoga di hari yang fitri ini kita masih bisa diberikan keberkahan untuk terus berkarya. Baik, di mata kuliah data mining hari ini kita masuk di pertemuan 10, di mana kita akan mempelajari studi kasus algoritma C45. Minggu lalu sebelum liburan kita sudah membahas algoritma K-means ya, atau klasifikasi. Nah, untuk studi kasus yang hari ini kita masih sama untuk algoritma klasifikasi. Nah, algoritmanya adalah C45. Kita mulai aja di pertemuan hari ini ya, pertemuan ke-10 studi kasusnya. Jadi kita akan membahas algoritma C4.5 atau kalau di RapidMiner ya, di RapidMiner itu algoritma decision tree. C45 atau decision tree. Oke. Sebelum kita bahas terlebih dahulu algoritma ini, ya, kita akan mengetahui dulu sejarah dari algoritma C45. Jadi tahun 1970, Quinlan itu seorang peneliti di bidang machine learning membuat sebuah algoritma dengan nama decision tree. Nah, waktu itu dikenal dengan ID tree atau Iterative Dichotomy Search. Nah, itu Quinlan di tahun 1980, 70 sampai 80 lah. Dia seorang peneliti di bidang machine learning, kemudian membuat algoritma ini. Dulu disebut dengan ID tree atau Iterative Dichotomy Search. Kemudian algoritma ini kemudian berkembang dan tahun 2008 oleh Hanna and Camber itu ada pengembangan yang dilakukan oleh Hanna and Camber. Hanna and Camber melakukan pengembangan ya, disebut juga dengan pohon keputusan. Nah, ini di tahun 2006 itu udah disebut pohon keputusan. Ya. Nah, algoritma ini memiliki kelebihan. Apa aja? Yaitu mudah dimengerti, fleksibel, kemudian menarik ya. Karena visualisasi dari algoritma ini berbentuk pohon, jadi mudah untuk direpresentasikan, untuk dibaca, untuk dipahami. Sehingga ini algoritma C45 ini mudah. Nah, ini Gorencio di 2011. Ini memberikan suggest bahwa algoritma ini memiliki kelebihan nih, mudah dimengerti. Nah, algoritma C45 itu adalah
algoritma struktur pohon, ya, struktur pohon, di mana terdapat simpul yang mendeskripsikan atribut. Jadi simpul-simpul dari algoritma ini atau struktur pohon, kalau kita lihat kan struktur pohon kan dari akar, kemudian ada rootnya, kemudian ada daunnya. Nah, itu merupakan pengembangan ataupun disebut dengan ini simpul. Jadi nanti atribut-atribut yang ada di dalam C45 ini disebut sebagai apa itu, cabang. Setiap cabang yang diuji menggambarkan hasil. Dan setiap daun itu adalah kelas. Jadi nanti setiap simpul-simpul itu adalah atribut, kemudian kelasnya itu adalah daun. Nanti kita lihat di pembahasannya dan contohnya, contoh kasus. Nah, algoritma ini adalah menggunakan pengujian secara rekursif. Rekursif itu berulang. Ya. Jadi algoritma ini akan melakukan perulangan perhitungan agar menghasilkan nilai yang optimal. Nah, Hanna and Camber di tahun 2006 itu membuat ataupun memberikan konsep information gain atau entropy reduction untuk memilih pembagian yang optimal. Jadi kalau algoritma aslinya itu kalau digunakan itu akan berbentuk sebuah pohon yang sangat rindang, lebat. Nah, maka di Hanna and Camber itu memberikan information gain. Information gain untuk mereduction. Jadi biar pohonnya itu lebih simpel. Nah, ada beberapa tahapan untuk membuat pohon keputusan. Ini oleh Kusrini di dalam bukunya ada beberapa tahapan yang bisa diikuti untuk membuat pohon keputusan dari algoritma C45. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan data training. Jadi setiap kali akan menggunakan sebuah algoritma, kita harus menyiapkan data training. Nah, data trainingnya terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui bahwa untuk data training dari algoritma C45 itu sudah harus dikelompokkan, ada kelasnya. Kelasnya ada kelas tertentu. Jadi kalau belum ada kelasnya, nanti algoritma ini nggak jalan. Kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa data training ini adalah penyiapan data. Ya. Menyiapkan data terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model atau ke dalam algoritma. Jadi langkah pertama itu harus sudah ada datanya terlebih dahulu. Data atau dataset, himpunan data. Kemudian dari data yang sudah terbentuk, yang disiapkan menjadi data training, itu kemudian langkah yang kedua adalah menentukan akar pohon. Bagaimana menentukan akar pohon? Nah, akar pohon atau rootnya itu menggunakan rumusan ini, ya, menggunakan entropi. Nah, entropi ini didapat dari mana? Nah, entropi adalah dari nilai gain yang paling tinggi yang akan menjadikan akar pertama. Jadi entropi ini adalah atribut dengan nilai gain tertinggi yang dijadikan akar. Jadi akar atau root dipilih dengan cara menghitung masing-masing atribut nilai gainnya. Sebelum menghitung nilai gain dari tiap atribut itu harus dihitung nilai entropi. Nah, nilai entropi dengan
rumusan, ya, jumlah entropi dikurangi P kalikan log 2 kali P. Ini S ini adalah himpunan kasus, kemudian N ini jumlah kasus, N jumlah kasus, P ini adalah proporsi dari SI terhadap S. Proporsinya berapa? Nanti kita lihat di perhitungan cara manualnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung nilai gain menggunakan rumusnya ini. Untuk nilai gain dari himpunan A, himpunan kasus S, dan fitur. Jadi nilai gainnya berapa? Dari entropi sama dengan entropi jumlah kasus I dibagi S jumlah kasus kalikan entropi. Kalikan entropi. N ini adalah jumlah partisi tiap atribut. Kemudian proporsi SI terhadap S. Ini SI. Kemudian S adalah jumlah kasus. Langkah yang keempat adalah mengulangi langkah yang kedua. Jadi langkah keempat ini mengulangi langkah kedua, ini menentukan akar pohon. Tapi setelah didapatkan partisi. Kemudian yang kelima adalah proses partisi pohon keputusan. Ya, akan berhenti jika ada ini. Semua rekod dalam simpul simpul N mendapatkan kelas yang sama. Kemudian sudah tidak ada atribut yang dipartisi lagi dan tidak ada rekod yang dengan cabang yang masih kosong. Ini akan berhenti. Jadi 5 langkah ini untuk membuat pohon keputusan. Jadi menggunakan 5 langkah ini. Ya, contoh kasus. Jadi pohon keputusan yang sudah terbentuk itu akan menjadi rule. Ya. Jadi contoh pohon keputusan menjadi rule. Ini contohnya. Kalau dilihat di sini, ini ada sebuah pohon keputusan. Pohon keputusan ada rootnya berat. Ini berat badan. Kemudian ada jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kemudian ada usia. Nah, tadi atribut, ya, atribut ini adalah simpulnya. Kemudian daunnya, ini kalau kita lihat sebagai daun, ini daun, ya, daun. Jadi yang disebut dengan simpul itu adalah yang ini simpulnya. Nah, yang atas ini sebagai root, kalau di bawahnya ini masih simpul. Nah, simpul ini, ya, simpul ini adalah atributnya. Jadi ada atribut berat, atribut jenis kelamin, atribut usia. Oke. Kemudian daunnya atau leafnya ini adalah sebagai kelas. Nah, kalau dibaca dari sini rule-nya adalah rule yang pertama, jika berat sama dengan average atau underweight, ya, or, ya, jika berat sama dengan average or berat underweight, ya. Kemudian then hipertensi tidak. Jadi di sini kalau berat badannya itu adalah average, rata-rata, dan atau underweight, ini keputusannya tidak. Jadi tidak masuk dalam kategori hipertensi. Kemudian rule yang kedua, jika berat badan sama dengan override nih
dan jenis kelamin wanita. Kita lihat wanita nih, wanita, maka atau then-nya hipertensi ya. Ini udah selesai. Ya. Ya, berat, jenis kelamin ya wanita. Kemudian rule yang ketiga, jika berat sama dengan overweight dan jenis kelamin sama dengan pria, ya, dan usianya adalah muda sama dengan muda, maka dia hipertensi. Dan rule yang terakhir atau yang keempat, jika berat overweight, jenis kelamin pria, usianya tua, maka hipertensi tidak. Nah, ini contoh pohon keputusan untuk menentukan klasifikasi penyakit hipertensi. Jadi nanti dengan rule ini, ada 4 rule ini udah akan ketahuan. Dilihat berat badannya berapa. Kalau masih overweight, underweight, nggak perlu lihat jenis kelamin. Sorry, kalau berat badannya masih average dan underweight, ya, masih di rata-rata dan di bawah ya, underweight, itu dia tidak hipertensi. Jadi kalau dilihat lagi, oh jenis kelaminnya apa? Ternyata overweight. Dilihat jenis kelaminnya. Kalau wanita tidak, hipertensi, yes. Kalau pria akan dilihat usianya berapa. Kalau usianya masih muda, oh dia masih hipertensi. Kita lanjut. Nah, contoh kasus di studi kasus ini. Jadi ini ya untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam algoritma C45. Nah, kita contoh studi kasus yang pertama, perhitungan. Di sini ada contoh tabel atau data training dari credit risk. Nah, contoh kasus ini ada di bukunya Larose 2005. Yang sebelumnya di mata kuliah atau pertemuan sebelumnya saya udah bagikan ini deh kalau nggak salah. Buku Larose ini bisa di-download. Larose, credit risk. Di data set ini ada kolom customer, ID customer, kemudian saving. Saving isinya medium, low, high, medium, low, high, medium, low, high. Kemudian asetnya sama high, low, medium. Sama medium, high, low juga. Kemudian income, income ini nilainya ada 75, 50, 25. Kemudian credit risk-nya, nah ini kelasnya. Apakah masuk kelas kredit bagus atau jelek? Jadi good sama bad. Jadi ini penentuan nilai kredit untuk customer ataupun nasabah. Biasanya ini digunakan untuk bank ya, atau perusahaan finansial atau financing. Jadi mau menerbitkan kredit, itu akan dilihat dulu dari savingnya berapa, asetnya apa, income-nya berapa. Nah, dari sini dibuat ya bentuk tabel, ya, tabel-tabel ini untuk mencari nilai gain dan entropinya, nilai gain dan entropi. Kita lihat di sini terlebih dahulu note-nya credit risk, ya kan? Credit risk-nya ada berapa kasus. Nah, ini atribut yang digunakan. Atribut yang pertama yang digunakan itu dilihat dari saving. Lihat di saving dulu kan, kolom pertama ada saving. Nah, kolom saving
atributnya. Atributnya dulu apa nih? Ada atribut saving, asset, income. Ini dibuat atributnya saving, asset, income. Kan? Kemudian di dalam saving ini nilainya apa aja? Nah, nilainya kan ada medium, low, high. Medium, low, high. Ini ditaruh di kolom kedua ya, setelah atribut. Ini nilai. Kemudian dihitung jumlah kasusnya. Jumlah kasus ada berapa untuk saving? Jumlah kasus untuk saving dengan nilai high. Nah, nilai high berapa? Saving high. Ada high 1, 2. Oh, ada 2. Nilainya 2. Kemudian untuk medium. Medium ada berapa kasus? Medium. Medium, medium, medium. Ada 3. Ini ada 3. Low-nya ada berapa? Yang low 1, 2, 3. 3. Jumlah kasusnya ada berapa? Kemudian dari situ akan dilihat nilai good sama bad. Good atau bad ini di credit risk-nya ini. Yang medium, good-nya berapa? Medium, good berapa? 1, medium, 2, medium, 3. Nah ini. Yang medium ada 3. Yang high ada 1, 1. Kemudian yang low ada 1 dan 2. Gitu. Nanti ini kalau dijumlah sama nih. Kemudian nilai aset juga akan dihitung dulu aset. Yang high ada berapa? Ya, jumlah kasus high ada berapa? Kemudian medium berapa? Low-nya berapa? Dan kasus bad sama good-nya dihitung juga. Gitu. Kemudian nilai income. Nah, nilai income ini ditentukan dari sini. Kita lihat. Jadi data training di tabel itu akan ditentukan prediktor saving, aset, dan income. Kemudian credit risk, kolom kelasnya dari credit risk menjadi kelas. Ini contohnya. Nah, kemudian untuk income itu dibagi ke dalam kategori. Jadi kategori income kurang dari sama dengan 25.000 atau 25 kan di sini nilainya hanya ada 2575. Ini dibuat kategorikal. Kurang dari 25, lebih dari 25 ya. Income lebih dari 25 dan kurang dari 50, income lebih dari 50, kurang dari 50, dan income lebih dari 75. Kemudian hitung nilai entropinya. Menghitung nilai entropi. Tadi jumlah kasusnya ada 8. Ini ada 8 kasus. Ada 8 kasus. Beresiko nilai kreditnya baik atau good, ini ada 5. Dan jelek ada 3. Kita lihat. Yang bagus, good, 1, 2, 3, 4, 5. Jeleknya 3. Maka ini dipartisi terlebih dahulu. Entropinya. Ya, jumlah kasus pakai entropi tadi ya. Entropi sama dengan jumlah kasus. Nih. Jumlah kasus dikurangi P kalikan log kalikan P. Nah, ini 5/8 kalikan log 2, 5/8. Iya. Tambah 3/8 log 2, 3/8. Ini hasilnya entropinya 0,95. Di kasusnya yang kasus bagus 5, kasus badnya 3. 5/8 sama 3/8. Kemudian hitung nilai gain dari tiap-tiap atribut tadi. Lalu tentukan nilai gain tertinggi. Nanti ini akan ditentukan nilai gain yang tertingginya berapa. Tadi 0,95 entropi ya. 0,95 entropinya. Kemudian dicari nilai
untuk saving dengan nilai low. Nilai low dari saving, ini gainnya untuk menentukan gain. Entropinya kan 0,9544 dikurang jumlah kasus 2/8. Ini tadi yang good, 2/8. Ini ada 2. Ini saving 2 bagi 8 ya, yang high. Ditambah 3/8 ditambah 3/8 kali 0,981. Nilai gainnya dapat 0,36. Gitu. Kemudian, nah ini kalau udah dibuat perhitungan, hasilnya dalam bentuk tabel seperti ini. Tadi saving, ya, menentukan akar terlebih dahulu, ya, totalnya. Ini untuk nilai entropinya kan 0,95. 0,954. Jadi datanya 8, yang good 5, yang bad 3. Entropinya 0,95. Kemudian untuk saving, nilai gainnya dihasilkan nih, nilai gainnya 0,36. Saving gain. Nah, kemudian entropi dari low itu jumlah kasusnya 3, yang good 1, yang bad 2. Nilai entropinya ini 0,91. Ya. Kalau medium sama high entropinya 0 sama 1. Nggak ketemu dihitungnya. Kemudian aset nilai gainnya 0,5488. Kemudian ini nilai gain di aset 0, 081 sama 0. Kemudian income, nah income tadi kurang dari 25 ada berapa? Nah, yang kurang dari 25, lebih dari 25, dan ini kurang dari 50, lebih dari 50, kurang dari 75, lebih dari 75. Ini jumlah kasusnya dihitung dulu. Nah, dari tabel ini itu akan ditentukan sebagai akar. Nah, terlihat ya dari tabel tadi, aset mempunyai nilai low, medium, dan high. Nah, nilai low dan high masing-masing sudah menjadi satu klasifikasi. Karena pada data training semua aset menghasilkan keputusan yang sama, yaitu bad. Dan untuk nilai low dan good untuk nilai tinggi. Kita lihat di sini di aset ya. Ini nilai saving low, ya, low, medium, high. Untuk medium dan high ini sudah menghasilkan nilai. Sedangkan untuk simpul dengan nilai medium perlu dipartisi lagi. Hasilnya kayak gini dulu. Aset ya, dilihat dari aset, nilai low dan high. Aset. Ya, aset, oh ini aset. Nilai low dan high ini sudah menghasilkan nilai nih. Nggak ada good-nya, nggak ada, bad-nya ada. Kalau low berarti dia bad, kalau high dia good. Nah, untuk bad-nya 0 kan, udah 0. Maka menjadi akar aset. Kemudian mediumnya masih ada nilai gainnya. Ya, nilai gainnya kan ada 083, 08113. Dipartisi lagi. Nah, dari hasil perhitungan didapat gain tertinggi adalah atribut aset. Kita lihat atribut aset, gainnya paling tinggi. Nilai gain. Nah, ini kita lihat gain 0,36. Aset 0,54. Income 015, 034, 0092. Jadi ini nilai aset adalah menjadi rootnya.
Jadi root paling tinggi. Kemudian untuk menentukan akar dari atribut medium dilakukan perhitungan nilai gain lagi. Dilakukan perhitungan ulang. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk studi kasus yang kedua. Ya, studi kasus dari C45. Ini penjelasan ya, ini penjelasannya sama kayak di atas tadi. Jadi C45 adalah algoritma machine learning. Algoritma machine learning, kemudian harus disiapkan terlebih dahulu datasetnya, learning datasetnya. Kemudian hasil pembelajaran atau training test, baru pada klasifikasi, akan diklasifikasikan. Ini studi kasus yang kedua adalah untuk perbandingan, ya, studi kasus pertandingan tenis. Pertandingan tenis akan dilakukan atau tidak berdasarkan keadaan cuaca, suhu, kelembaban, dan angin. Lihat tabel 1, tabel pertama ini. Dataset untuk mencari ataupun menentukan nanti pada dataset ini digunakan untuk mengambil keputusan. Keputusannya main tenis atau tidak. Kita lihat di sini ya, dilihat di sini ada cuaca, ada suhu, kelembaban, kemudian berangin, dan kelasnya main atau tidak. Jika suhu cerah, ini cuacanya cerah, suhunya panas, kelembabannya tinggi, berangin, maka tidak main. Kalau cuaca cerah, suhunya panas, kemudian kelembaban tinggi dan berangin, tidak main. Tidak. Kalau berawan, panas, kelembaban tinggi, ya, beranginnya tidak, nah, maka main. Kita lihat bagaimana perhitungannya untuk menghasilkan pohon keputusan menggunakan algoritma C45. Ya. Dari sini, dari tabel ini ditentukan terlebih dahulu jumlah kasus. Ya, ditentukan. Kita lihat, ini jumlah kasusnya ada 14. Jumlah recordnya ada 14. Kemudian akan dilihat kelasnya juga. Jumlah kelas yang main ada berapa? Yang main ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang main 10, yang tidak 4. 1, 2, 3, 4. Dari 14 kasus, ini main 10, tidak main 4. Dipartisi terlebih dahulu. Nah, kemudian rumus dari entropi, ya, rumus entropinya ditentukan entropinya jumlah kasus dikurangi P kalikan log P ke I, ya. Jumlah himpunan K ini adalah kasus, partisi dari probabilitasnya, ya dan tidak. Kemudian menghitung jumlah kasus dari tiap-tiap atribut. Jadi tiap-tiap atribut itu akan dihitung terlebih dahulu. Ya, atributnya ada berapa? Atribut cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin. Setiap atribut memiliki nilai kan tadi. Nah, sedangkan kelasnya adalah ya atau tidak, main atau tidak. Kemudian kasusnya. Nah, ini kasusnya. Tadi saya sudah perlihatkan cara menghitungnya. Jadi jumlah kasusnya ada 14.
yang main 10 ya, terdiri 10 ya dan 4 tidak. Nah, maka akan menghasilkan ini jumlah kasus, entropinya. Jumlah kasus 14, ya 10, tidak 4. Nilai entropinya 0,8631. 20659. Kita lihat nih. Jadi minus 10/14 yang ya kalikan log 2 dikalikan 10/14 ditambah 4/14 minus 4/14 kalikan log 2 4/14 ditambah. Ini dijumlahkan dulu, ini jumlahkan baru di summary. Ini kan summary. Summary minus P G. Menghasilkan ini nilai entropinya. Setelah menghasilkan entropi, baru dihitung nilai gain di bawahnya. Nah, ini buat tabelnya seperti ini. Jadi menentukan nilai gainnya terlebih dahulu masing-masing. Cuacanya berapa, nilai berawan, hujan, cerah. Nah, ini nilainya ada 4. Yang berawan ada 4, mainnya 4, tidak main 0. Kemudian hujan, jumlah kasusnya ada 5, yang main 4, yang tidak 1. Cerah ada 5, mainnya 2, tidak main 3. Kemudian suhu, atribut suhu, kalau suhu panas ya, ada 4, kemudian yang main 4, yang tidak main 0. Kalau panas, ini tadi dingin ya, kemudian panas, main 4, yang main 2, yang tidak main 2. Jumlah kasusnya ada 4. Yang kalau sejuk ada 6 kasus, yang main 4, yang tidak main 2. Kalau kelembabannya tinggi, ya, kelembaban tinggi, yang main 7, yang kasusnya 7, yang main 4, yang tidak main 4, yang main 3. Ya. Ini normal 7 juga, main semua. Kemudian kalau berangin, ya berangin salah, berangin benar. Berangin salah ada 8, yang main 6, yang tidak main 2. Kalau berangin benar ada 6, yang main 2, yang tidak main 4. Ini dari tabel ini ditentukan dulu nilai gainnya masing-masing atribut. Nilai cuaca berapa, gain berapa. Nah, nanti dilihat nilai gain yang paling tinggi yang mana. Nilai gain yang tertinggi. Nah, kalau dihitung, nah ini menggunakan rumusnya nilai gain dari entropi dikurangi jumlah nilai gain ya, dikalikan entropi masing-masing partisi ya ini ya. Untuk cuaca, gain cuaca entropinya tadi 0,8631 dikalikan ini dikurangi ini dikurangi 4/14 kali 0, 5/14 ya. Ini nolnya dari mana ini kita lihat. 4/14. 4 ya, yang main 4, yang tidak main 0. Nah, makanya dapat nih 4/14. Ini yes-nya, yang nolnya ini 0. Ya kan? Kemudian ini yang hujan nih 5/4, ada 5 kasus. 5/14 kalikan 0,72. Kemudian ada 5/14 kalikan 0,97. Ini dapat entropinya di sini. Di sini kan dihitung entropinya dulu, baru menentukan gain.
Nah, mendapatkan gain cuaca 0,2582. Kemudian hitung pula untuk suhu, kelembaban, dan gain berangin. Jadi ditentukan gain suhu, kelembaban, dan angin. Hasilnya akan terlihat kayak gini tabelnya. Jadi pertama menentukan entropi ya, cuaca, entropi untuk berawan, kan jumlah kasusnya 4, main semua, berarti entropinya 0. Kemudian kalau hujan, ada jumlah kasusnya 5, ianya 4, tidak main ada 1. Maka mendapatkan entropinya nih 0,72. Ya. Kemudian untuk yang sejuk entropinya ini 0, 1, 0,92 dan sebagainya. Ini dihitung. Nah, menghasilkan nilai gainnya ini tadi, gain. Ini gainnya 0,52. Nilai gain ini dari nilai gain ini akan dilihat nilai tertingginya. Nah, ini kalau dilihat di sini nilai gain untuk kelembaban. Nilai gainnya 0,37 paling tinggi. Nah, di sini perhitungan tadi dijadikan sebagai root. Nah, root dari node-nya. Nah, kelembaban, karena kelembaban ini menjadi node, maka akan terbentuk pohon keputusannya seperti ini. Kelembaban, ya, kalau normal main, kalau tinggi, nah ini masih menjadi simpul. Nah, nanti ditentukan dulu akar, entropi, dan gainnya. Kemudian kelembaban normal menjadi 7, memiliki nilai 7, dan semua memiliki jawaban ya. Maka main. Dengan demikian kelembaban normal menjadi leaf. Dan tabel sebelumnya sel berwarna hijau. Kita lihat tabel ini ya. Ini kan. Kalau normal kasusnya 7 main semua. Yang tidak main nggak ada. Nah, ini udah leaf atau down. Kemudian kalau yang kelembabannya tinggi masih ada yang main sama tidak ada 7, yang main ada 3, yang tidak main 4. Nah, ini dihitung dulu. Jadi dihitung dulu nih. Berdasarkan tabel node yang satu tadi akan dianalisa lagi. Kelembabannya tinggi semuanya ini udah. Kemudian cuacanya, suhunya, berangin, main tidak. Ini akan difilter jadi tabel baru ya untuk perhitungan selanjutnya atau rekursif yang kedua. Nah, dari tabel ini maka dihitung nilai gain dan entropinya juga. Entropi untuk kelembaban tinggi. Nah, entropi untuk kelembaban tinggi 7 ya. Yang main 3, yang tidak main 4. Entropinya dapat 0,98522. 0,98522. Kemudian ditentukan gainnya. Ini entropinya, kemudian dihitung gainnya. Nilai gain berawan cerah hijau, cerah, suhu dingin panas sejuk, berangin salah atau benar. Nah, ini nilai gainnya. Kalau cuaca berawan yang jumlah kasusnya 2, yang main 2, entropinya udah 0 ya tentunya karena nggak ada yang main. Nah, untuk yang hujan ini mendapatkan entropi 1. Untuk cerah ya, 3, main tidak ada, yang tidak main 3.
entropinya 0. Perhitungan nilai gainnya 0,569. Untuk suhu ini 0,02, untuk beranginnya 0,022. Sehingga nilai gain tertingginya adalah cuaca. Maka ditaruh di bawahnya cuaca. Jadi kelembaban, kalau lembabnya normal main. Kalau kelembabannya tinggi, dilihat cuaca dulu. Karena nilai gainnya tertinggi ini cuaca. Nilai gain cuaca tertinggi ada atributnya berapa? 3 ya, berawan, hujan, dan cerah. Kalau berawan, ya, jadi live. Cuaca berawan, main. Kalau cerah, tidak. Kemudian di sini kalau cuacanya hujan, kalau cuaca hujan masih dihitung lagi nilai gainnya, nilai entropinya berapa, nilai gainnya berapa untuk menghasilkan pohon keputusan selanjutnya. Nah, kalau hujan, kalau cuacanya hujan, suhunya sejuk dan berangin, main. Kalau hujan, suhunya sejuk, beranginnya benar, tidak main. Nah, ini ada 2 kasus nih, langkah ini selanjutnya. Nah, maka entropinya 1, kemudian untuk yang sejuk dan ini berangin sama tidak berangin. Kalau berangin 1, tidak beranginnya 1. Nah, ini 0 sama 1. Nah, maka berangin menjadi ini gainnya 1 kan. Masuk. Ini berangin. Sudah tidak ada kasus lagi, berarti ini menjadi leaf, menjadi daun. Berangin salah, ya main. Berangin benar, tidak main. Nah, hasil pohon keputusannya seperti ini. Jadi dari tabel 14 kasus tadi, itu nilai entropinya, kemudian ditentukan gainnya dari masing-masing atribut, menghasilkan kelembaban sebagai nilai gain tertinggi. Kelembaban ini kalau lembabnya normal, langsung main. Tapi kalau lembab ini tinggi, ya, di sini akan dilakukan perhitungan lagi untuk kelembaban yang tinggi. Nah, maka akan ada ini kasus nih, atribut berawan, hujan, cerah. Kalau berawan main, kalau tidak atau cerah tidak main. Kemudian ini kalau hujan, hujan masuk ke bawah. Dari pohon keputusan ini maka bisa dibuat rule-nya atau nih aturan, ya, aturan dari pohon keputusan tadi. Jika ini apa ini? Jika kelembabannya normal, kelembaban normal dan kelembabannya normal sama dengan normal, maka main. Jika kelembaban normal dan ini tinggi, ya, kelembabannya tinggi, cuacanya cerah, ya, cuacanya cerah, tidak main. Oke, ini ya untuk ya. Jadi ini untuk apa namanya? Perhitungan secara manualnya, perhitungan secara manual. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rapid manner? Nah, kita coba rapid manner-nya, harus saya belum buka. Saya buka dulu rapid manner-nya. Ya. Kalau kita menggunakan rapid manner, bagaimana? Baik, untuk Excel-nya ada masalah, jadi saya nggak bisa munculkan terlebih dahulu.
Nanti saya bagikan aja filenya di apa namanya LMS ya, di ruang mahasiswa. Saya bagikan nanti bagaimana cara menghitungnya bisa kalian lihat. Nah, ini saya mau mencontohkan untuk di rapid minernya. Di rapid minernya saya munculkan dulu sebentar. Jadi buka dulu rapid minernya. Rapid minernya seperti ini. Nah, kemudian bisa dicari di sebelah kiri untuk sampel itu ada data golf. Nah, data golf masuk. Nah, data golf ya. Ini kita tarik dulu ke sini biar lihat hasilnya data golf. Nah, ini hasilnya kalau di run. Data golf itu sama kayak yang ada di data tadi main apa namanya nih, main tenis. Nah, data main tenis, kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, ini cuaca, suhu, kelembaban, berangin, main, itu sama dengan yang ada di rapid miner. Nah, sebenarnya tadi data tenis ini dirubah aja ke dalam data ini apa namanya rapid miner ini. Nah, dari sini kita akan menggunakan algoritma C45. Nih, main, outlooknya, temperaturnya, kelembaban, sama angin. Kita lihat. Nah, C45 itu tadi saya sudah bilang bahwa C45 kalau di rapid miner adalah decision tree. Cari operator di kiri bawah, operator. Ketik aja search-nya decision tree. Decision tree, taruh di atas, tunggu, klik taruh. Ya, jadi decision tree, nah, ini udah ada ketemu decision tree. Nah, nanti decision tree itu banyak banget, ada beberapa decision tree yang bisa digunakan. Nah, untuk yang C45 ini decision tree. Nah, nanti tree itu ada random forest, ID tree, kemudian ada random tree. Kita coba ini dulu, decision tree. Jadi dari decision tree ini bisa kita lihat nanti hasilnya kalau di apa namanya diproses oleh rapid miner. Kita run, hasilnya ini, hasilnya adalah sama kayak yang tadi. Nah, ini outlook ya. Kalau outlooknya ini overcast, dia main, yes. Nah, atributnya. Tapi kalau windy, kalau atributnya false, main. Kalau tidak, no, tidak main. Kemudian kalau outlooknya sunny, intinya dilihat, kalau lebih dari 77 tidak main, kalau kurang dari 77 main. Nah, jadi kalau kita menggunakan rapid miner sih udah sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal dilakukan
ditarik tadi sini modelnya jalankan. Nah, apa namanya? Ini merupakan pohon keputusannya. Nah, root ataupun rule-nya di sini nih. Rule-nya ada di sini rule. Nih, jika outlook-nya rain, nah ini apa namanya? Rule-nya yang pertama outlook sama dengan overcast. Nih, tidak main. Gitu. Ya. Jadi dengan menggunakan ini decision tree, nah kalau IDC tree juga bisa dicoba. Ini tinggal ditarik ke sini. Beda nggak hasilnya, modelnya? Oh, dia tidak bisa untuk numerical. Habis dulu ganti aja, misalnya random forest. Ini tree juga. Nah, kalau random forest itu akan menghasilkan banyak tree. Tergantung dari ini decision tree. Kalau random forest ini ada tree yang pertama kayak gini. Dia lihat dari temperaturnya lebih dari 65, temperaturnya lebih 5. Nah, temperaturnya 65, no. Sorry, kurang dari 67, no. Kalau lebih dari 65, lihat lagi temperaturnya. Ini banyak, kalau di apa namanya random forest banyak sekali menghasilkan tree. Nah, ini yang berbeda-beda. Nah, tree-nya itu berapa? Ini tergantung dari parameter sebelah kanan. Parameter sebelah kanan itu ada, nanti dipilih. Nah, ini number of tree-nya bisa misalnya 10. Jadi kalau dijalankan hanya ada 10 tree. Nah, 1 sampai ini. Tree ke berapa? Beda-beda hasilnya. Tinggal lihat hasil tree yang terbaik yang mana. Gitu. Oke, ini dulu untuk pembahasan algoritma C45. Algoritma C45 saya udah memperlihatkan dari perhitungan secara manual, menggunakan nanti Excel saya bagi, kemudian nanti juga